Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungan pagi hari ini saya beri judul Natal dalam Sejarah Kekristenan. Pagi ini kita akan belajar tentang sejarah Natal. Pada abad keempat, tepatnya pada tahun 336 Masehi, orang-orang Kristen merayakan Natal. Perayaan Natal ini dipengaruhi oleh tradisi orang-orang Romawi yang mempercayai Dewa Mitra. Dewa Mitra dipercaya sebagai Tuhan atau pencipta alam semesta. Sedangkan orang Iran kuno menganggap Dewa Mitra sebagai dewa terang yang dihubungkan dengan dewa matahari. Mereka merayakan kelahiran Dewa Mitra setiap tanggal 25 Desember. Seorang kaisar Romawi bernama Aurelianus tahun 274 Masehi merayakan kelahiran Dewa Mitra sebagai yang tak terkalahkan dan ditetapkan sebagai pesta kekaisaran. Dalam perjalanan sejarahnya pada tahun 336 Masehi, ketika orang-orang Romawi menjadi Kristen, sepakat merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Namun isinya baru, yaitu sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus diyakini sebagai sang matahari sejati, sang terang sejati. Dalam Alkitab dikatakan terang dan matahari disebut sebagai surya kebenaran yang terdapat dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2. Selanjutnya dalam PP disebut terang dunia atau cahaya dunia yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Bandingkan Yohanes 8 ayat 12 dan pasal 9 ayat 5. Dari penjelasan di atas kita dapat belajar dari sejarah Natal dan makna apa yang kita dapatkan. Pertama, kisah kelahiran Yesus bukan sebagai mitos atau dongeng yang tidak ada kenyataannya, tetapi peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai sejarah yang tidak terbantahkan. Kedua, maka peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai bukti cinta kasih Allah kepada dunia untuk menyelamatkan manusia dan alam semesta ini dari dosa. Marilah kita tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Nya yang begitu besar, antara lain dengan menjaga lingkungan alam sekitar kita. Dan yang terakhir, marilah kita dengan teguh dan yakin bahwa kelahiran Yesus Kristus menjadi kepercayaan dan dasar yang teguh, sehingga dengan keyakinan yang teguh itu, kita dengan rendah hati agar dapat menjadi kesaksian yang baik, menebarkan kasih Allah kepada dunia atau sesama kita yang sedang menghadapi krisis dan perang antara Ukraina dan Rusia yang belum selesai ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Amin.